Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Nur Azizah dengan NPM 10080205034 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang rukun iman ke-6, iman kepada qada, qadar, dan sunatullah. Pembahasan yang akan saya jelaskan hari ini adalah yang pertama, pengertian qada dan qadar. Yang kedua adalah macam-macam takdir. Yang ketiga, hikmah iman kepada qada dan qadar. Dan yang keempat adalah implikasi iman kepada qada dan qadar dalam kehidupan seorang muslim. Pengertian qada dan qadar. Qadar adalah ketentuan dan rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditetapkan sejak azali terhadap seluruh makhluknya. Ketentuan ini meliputi segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta, baik yang berkaitan dengan kehidupan manusia maupun peristiwa-peristiwa lainnya, dan semuanya ditetapkan berdasarkan ilmu Allah yang Maha Mengetahui. Sedangkan qada adalah pelaksanaan atau terjadinya ketentuan Allah tersebut dalam kenyataan. Setiap peristiwa yang dialami manusia seperti kelahiran, rezeki, keberhasilan, dan musibah merupakan qada, yaitu realisasi dari qadar pada waktu dan keadaan yang telah Allah kehendaki. Dengan demikian, qada dan qadar tidak dapat dipisahkan. Qada merupakan ketentuan Allah, sedangkan qada adalah pelaksanaannya. Keduanya sering disebut dengan satu istilah, yaitu takdir. Pemahaman ini mengajarkan manusia untuk tetap berusaha dan berdoa, serta menerima hasilnya dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan, berada dalam ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun peristiwa yang terjadi secara kebetulan atau lepas dari pengawasan Allah. Semua telah diatur sesuai dengan ilmu, kebijaksanaan, dan rahmatnya. Namun demikian, Islam tidak mengajarkan umatnya untuk bersikap pasrah tanpa melakukan usaha. Manusia diberikan akal, kemampuan, dan kesempatan untuk berikhtiar dalam menjalani kehidupannya. Oleh karena itu, setiap muslim diwajibkan untuk berusaha secara sungguh-sungguh dalam mencapai tujuan hidupnya, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Usaha dan ikhtiar merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai makhluk Allah. Setelah berusaha semaksimal mungkin, seorang muslim kemudian menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sikap tawakal. Tawakal bukan berarti berhenti berusaha, melainkan sikap hati yang tenang dan ridho terhadap apapun hasil yang Allah telah tetapkan. Dengan iman kepada qada dan qadar, seseorang tidak akan mudah putus asa ketika menghadapi kegagalan dan tidak akan sombong ketika memperoleh keberhasilan, karena ia yakin bahwa semua hasil tetap berada di bawah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam takdir itu ada dua. Yang pertama takdir mu'alaq, dan yang kedua adalah takdir mubram. Takdir mu'alaq adalah ketentuan Allah yang pelaksanaannya digantungkan pada usaha, ikhtiar, dan doa manusia. Allah telah menetapkan kemungkinan-kemungkinan dalam kehidupan manusia, namun hasil akhirnya sangat bergantung pada bagaimana manusia berusaha dan bersikap. Takdir mu'alaq menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai usaha dan tanggung jawab manusia. Contohnya adalah keberhasilan dalam pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan rezeki. Seorang siswa yang rajin belajar, berdoa, dan disiplin akan memiliki peluang besar untuk meraih prestasi. Seseorang yang bekerja keras dan jujur biasanya akan memperoleh hasil yang lebih baik dibandingkan orang yang tidak mau berusaha. Dalam hal ini, usaha manusia menjadi sebab terwujudnya ketentuan Allah. Berbeda dengan takdir mu'alaq, takdir mubram adalah ketentuan Allah yang bersifat pasti, tetap, dan tidak dapat diubah oleh usaha manusia. Takdir ini sepenuhnya berada dalam kekuasaan Allah dan tidak bergantung pada ikhtiar manusia. Contohnya adalah kelahiran, kematian seseorang, jenis kelamin, dan hukum-hukum alam seperti matahari terbit dari timur, api membakar, dan air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Manusia tidak dapat menolak atau mengubah ketentuan tersebut karena semuanya merupakan bagian dari sunatullah yang telah Allah tetapkan secara tetap. Meskipun demikian, pemahaman tentang takdir mu'alaq dan takdir mubram tidak boleh membuat manusia menjadi pasrah atau putus asa. Dalam takdir mu'alaq, manusia diperintahkan untuk berusaha dan berdoa semaksimal mungkin. Sedangkan dalam menghadapi takdir mubram, manusia dituntut untuk bersabar, menerima dengan lapang dada, dan mengambil hikmah dari ketentuan Allah. Dengan pemahaman ini, seorang muslim akan mampu menjalani kehidupan dengan seimbang, yaitu aktif berusaha sekaligus ikhlas menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelengkapan iman kepada qada dan qadar. Iman kepada takdir tidak akan sempurna kecuali apabila seorang muslim meyakini 4 unsur utama yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Keempat unsur ini menjadi landasan dalam memahami bagaimana ketentuan Allah berlaku atas seluruh makhluknya. Pertama, seorang muslim harus meyakini bahwa Allah mengetahui segala sesuatu dengan ilmunya yang sempurna dan azali. Ilmu Allah meliputi seluruh kejadian baik yang telah terjadi, yang sedang berlangsung, maupun yang akan terjadi di masa depan. Tidak ada satupun perbuatan manusia, sekecil apapun, yang luput dari pengetahuan Allah baik yang tampak maupun yang tersembunyi di dalam hati. Kedua, semua ketentuan tersebut telah Allah tuliskan di Lauh Mahfuz. Penulisan ini mencakup seluruh perjalanan hidup makhluk hingga hari kiamat, termasuk rezeki, ajal, amal perbuatan, dan berbagai peristiwa yang akan terjadi.
Keyakinan ini mengajarkan bahwa tidak ada kejadian yang bersifat kebetulan karena semuanya telah tercatat dalam ketetapan Allah. Ketiga, seorang muslim harus meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta berlangsung atas kehendak dan izin Allah. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apapun yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Kehendak Allah ini selalu berjalan seiringan dengan hikmah dan kebijaksanaannya, meskipun terkadang tidak selalu dapat dipahami oleh akal manusia. Keempat, Allah adalah satu-satunya pencipta seluruh makhluk dan seluruh perbuatannya. Segala sesuatu selain Allah adalah ciptaannya dan berada di bawah kekuasaannya. Keyakinan ini menegaskan bahwa tidak ada pencipta selain Allah, dan tidak ada satupun kekuatan yang dapat melindungi kekuasaannya. Dengan meyakini 4 unsur ini secara utuh, iman seseorang kepada takdir menjadi sempurna. Ia akan menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran, tetap berusaha dan bertanggung jawab atas perbuatannya, serta menerima setiap ketentuan Allah dengan sabar, ikhlas, dan tawakal. Hikmah beriman kepada Qada dan Qadar. Yang pertama, dapat membangkitkan semangat dalam bekerja dan berusaha serta memberikan dorongan untuk memperoleh kehidupan yang layak di dunia ini. Yang kedua, tidak membuat sombong atau takabur karena ia yakin kemampuan manusia sangat terbatas, sedangkan kekuasaan Allah Maha Tinggi. Yang ketiga, memberikan pelajaran kepada manusia bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini berjalan sesuai dengan ketentuan Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mempunyai keberanian dan ketabahan dalam setiap usaha serta tidak takut menghadapi resiko karena ia yakin bahwa semua itu tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah selalu merasa rela menerima setiap yang terjadi pada dirinya karena ia mengerti bahwa semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan akan dikembalikan kepadanya. Dampak dan implikasi beriman kepada Qada dan Qadar dalam kehidupan seorang muslim. Yang pertama, tidak takut mati. Orang yang beriman kepada takdir meyakini bahwa kematian sudah ditentukan oleh Allah dan tidak bisa dipercepat atau ditunda. Keyakinan ini membuat seorang muslim lebih berani, tenang, dan tidak takut dalam menjalani hidup selama berada di jalan yang benar. Yang kedua, tidak takut kekurangan rezeki. Seorang mukmin yakin bahwa rezeki telah diatur oleh Allah. Karena itu, ia tidak cemas berlebihan terhadap masa depan dan tetap berusaha secara halal sambil percaya bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Yang ketiga adalah terhindar dari sifat egois, kikir, dan rakus. Keyakinan bahwa harta hanyalah titipan Allah membuat seorang muslim tidak berlebihan mencintai dunia. Ia lebih mudah berbagi, gemar bersedekah, dan yakin bahwa memberi tidak akan mengurangi rezeki sedikit pun, melainkan menambah keberkahan. Yang keempat, terhindar dari nilai-nilai jahiliyah. Iman kepada takdir membebaskan manusia dari pola pikir jahiliyah yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti berhukum selain hukum Allah, fanatisme buta, dan perilaku tidak bermoral. Seorang mukmin menjadikan akidah dan kebenaran sebagai dasar hidupnya. Yang kelima, sabar dalam menghadapi kesulitan dan cobaan. Seorang mukmin menyadari bahwa setiap cobaan datang atas izin Allah dan mengandung hikmah. Keyakinan ini membuatnya mampu bersabar, tidak berputus asa, dan tetap berharap pahala serta pertolongan dari Allah. Dan yang terakhir adalah terbebas dari segala bentuk khurafat. Iman kepada takdir menanamkan keyakinan bahwa hanya Allah yang mengetahui perkara gaib dan memberi manfaat atau mudarat. Karena itu, seorang muslim tidak percaya pada dukun, jimat, atau praktik mistik yang menyesatkan dan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kesimpulannya adalah iman kepada Qada dan Qadar mengajarkan bahwa takdir Allah pasti dan penuh hikmah. Setiap peristiwa, baik suka maupun duka, berada dalam ketentuannya. Usaha dan ikhtiar manusia adalah bagian dari iman. Sementara tawakal berarti menyerahkan hasil kepada Allah dengan ikhlas. Dengan memahami dan mengamalkan konsep ini, hidup bisa menjadi lebih tenang, optimis, dan bermakna. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.